Selamat datang kembali teman-teman. Assalamualaikum. Kali ini tutorial adalah mengenai cara membuat halaman baru di WordPress. Cara membuat halaman baru tentunya kita memulai dari page. Kita add new. Halaman di sini adalah kita cara membuat halaman baru. Halaman baru. Cara membuat halaman baru ini judulnya gitu aja. Kalau di sini Advanced Layout Editor itu adalah editor yang dibawa dari Involt. Kalau Anda pakai Gutenberg, editornya WordPress itu kurang lebih mirip. Editornya seperti ini. Cuma bawaan Involt ini sudah lebih lengkap biasanya. Jadi tinggal dipakai aja. Di sini ada layout elemen untuk membuat kolom. Ini setengah kolomnya. Kemudian bisa juga misalnya sepertiga dengan 2/3. Di sini kombinasinya ada, bisa dibuat. Kemudian ada juga color section. Diberikan nama color section karena ini memang untuk warna, memberi background di belakang. Di satu section ini bisa diberi warna tersendiri, tujuannya begitu. Jadi ini background colornya apa, bisa gradient juga, seperti itu. Kemudian ada juga bisa diberi background dengan gambar. Ini berlaku untuk misalnya color sectionnya di sini, background colornya kita buat gradient. Warna yang pertama itu merah seperti ini. Oke. Kemudian tadi mana tadi? Ini yang kedua, warna merahnya di sini seperti ini. Kemudian arahnya langsung nutup. Horizontal kah, radial kah, atau vertikal? Kita cari vertikal, nanti berarti atas bawah. Atas ini, bawahnya akan seperti ini. Coba kalau misalnya kita lihat, ini kita save aja dulu ya draftnya, karena ini web udah live, jadi nanti kelihatan perubahannya. Yang lihat kadang bingung ya. Jadi gini, kita buka di tab lain supaya kita bisa bandingin apa yang kita ubah di sini dengan dengan hasilnya di sebelah kanan. Ini warnanya, ini yang atas seperti ini, bawah seperti ini, gradient. Nah, ini atasnya yang cerah, bawahnya yang gelap, atau bisa juga kita bikin lebih gelap ya, hitam gitu bawahnya biar kelihatan. Itu nanti bisa juga nyari membuat backgroundnya berupa gambar. Nah, ini lebih gelap. Oke, yang pertama itu yang mendasar. Jadi itu warna, membuat color section itu untuk warna. Kemudian ini adalah membuat kolom. Kalau yang namanya grid row ini bisa kita bikin ukurannya, ukuran tiny misalnya 3/4 1/4. Bisa kita ubah ke sini, bisa ubah ke sana. Bisa kita juga tambahkan selnya satu lagi, sepertiga. Jadi tidak satu-satu, tetapi settingannya warnanya agak lebih terbatas.
settingan warnanya lebih terbatas daripada menggunakan color section. Jadi terserah Anda mau gunakan seperti apa. Kalau ini tab itu nanti seperti pintu geser-geser gitu. Nah, tab 1 misalnya kita kasih elemen. Di sini kemudian saya terangkan dulu ada konten elemen, ada text block seperti namanya text, untuk ada heading, special heading, ada notifikasi, ada kotak notifikasi seperti ini, ada button, tombol, kemudian ada juga ikon list, kemudian blog post, ini ya post blog dipasang di situ. Kemudian ada code block, ini untuk memasang kode HTML, CSS, JavaScript dan sebagainya. Misalnya kita pasang text block di sini, tab 1, kita cek, kita klik di sebelah itu, misalnya ABC, kemudian ini misalnya tab 2. Nah, ini kita copy, dia ada di tab 2, tab title. Yang pertama tadi belum kita kasih judul ya, misalnya A, B, C seperti itu. Nanti tampilannya adalah kurang lebih seperti ini. Tunggu sampai selesai. Oke, di reload, halamannya kita reload dan kita lihat, nah seperti ini ABC. Kalau yang sini yang kedua ini kosong. Ini belum ada isinya. Tab 2 belum ada isinya. Tab 3 belum ada. Tab 4, nah, BCS ini isinya ABC karena kopian dari yang pertama. Kalau biasanya saya suka buat halaman itu biasanya yang paling dasar aja, pakai media elemen, misalnya pakai ini full isi slider, kita isi dengan misalnya gambar, pakai library aja. Ini bisa upload dari komputer loh, tapi ini saya pakai yang udah ada aja. Di sini 1. Kalau Anda mau 2 juga nggak apa-apa, sekalian nanti biar tahu ini. Kemudian ini ya, 3 gambar. Oke, 3 gambar. Kemudian kita setting stylingnya stretch image penuh. Kemudian advance, animasi slidernya apakah sideward, apakah naik turun, apakah hilang. Ini sideward itu geser. Auto rotation, ini apakah akan langsung bergerak begitu dibuka. Kita pakai yes aja. Misalnya save, kemudian ada save draft dulu ya, nanti publishnya nanti, soalnya ini live website sih soalnya. Nah seperti ini. Nah dia akan langsung, halamannya akan bergeser-geser seperti itu otomatis. Nah ini saya biasanya bisa menggunakan ini. Bisa juga advanced layer slider. Advanced ini nanti bisa slidernya nggak cuma satu tapi berlapis-lapis, gesernya bisa dalam satu slider itu berapa lapis itu bisa beda, gambar, kemudian tulisan, kemudian tombol yang bisa diklik dan sebagainya. Nah kemudian kita bisa membangun bawahnya misalnya dengan color section, warna, kemudian heading. Di sini ada heading hello, ini kita ganti misalnya halaman baru. Tipe headingnya heading 3,
H2, misalnya saya 2, kemudian stylenya ini kalau default, ini ada garisnya di sebelah kanan dan dia ada di sebelah kiri headingnya. Jadi kalau misalnya modern left itu garisnya hilang, garisnya yang ini, yang di kursor ini nanti akan hilang tanpa garis. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita mau modern, biasanya kasih modern center tengah. Ini akan geser ke tengah. Subheading bisa, misalnya subheading ini, nah ini akan keluar seperti ini. Tapi saya biasanya kalau untuk judul saya nggak ngasih subheading. Nanti terserah Anda. Halaman baru, save lagi. Kalau udah dipublish nanti bukan save ya, update di situ. Kemudian nanti akan terlihat seperti ini halaman baru. Nah, kemudian kita bisa kasih lagi misalnya ini misalnya setengah, ini setengah. Yang di sini kita kasih teks block, kemudian di sininya kita kasih misalnya image. Di sini kita kasih gambar. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nanti kita pilih gambar yang misalnya ini ya. Ukurannya full size aja. Kemudian di sini teks bloknya kita tulis apalah, misalnya jasa Pak. Nah, misalnya seperti itu. Kontennya misalnya seperti itu, Anda bisa membuat lebih kompleks lagi. Tapi ini dasarnya aja. Oke. Di situ fasilitas bisa nah ini jasa taman percaya begini. Oke.
Misalnya seperti ini tentang kami. Di sini juga ada gambar, ada tulisan. Ya kita buat supaya formatnya rata. Kemudian di sini ada lagi teks di bawahnya, misalnya kalau itu misalnya di konten elemen itu ada teks blok lagi. Kita taruh di bawahnya. Ini bisa digeser, bisa juga diklik ya, teman-teman, bisa diklik seperti ini. Tik. Nah, akan jatuh lagi di sini. Nah, seperti ini. Ada dua kan? Nah, seperti ini. Jadi yang di sini nanti ada seperti itu. Kemudian itu adalah dasar-dasar untuk membuat halaman dengan menggunakan blok seperti ini. Setelah itu nanti juga ada bisa membuat misalnya masonry galeri. Misalnya kita pakai galeri ini ya. Galeri. Misalnya kita pilih gambar di sini. Yang berapa gambar? Oke, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2. Oke. Kita pilih 5 kali 1 2 3 4. Ada pilih 20 ya. Kita pilih 20 gambar. Di sini bisa. Nah, stylingnya kalau caption itu di sini bisa display title dan excerpt. Jadi title dan judul dan nama gambar di display, atau di judul gambar doang. Kemudian kalau display nature tidak ada yang di display. Kalau di sini flexible Mansory, nanti kita lihat seperti apa. Gapnya large seperti ini. Oke, nanti dari beberapa tes nanti akan ketahuan. Nah, ini yang baru dah. Kemudian ini gambar. Oh, ini fleksibel. Large gap, ini gapnya sekian. Nah, ini gambarnya terlihat seperti ini. Kalau kemudian ini tadi lebar gambarnya disamakan, tapi tingginya sesuai dengan proporsi masing-masing. Kalau kemudian pilihan lainnya, misalnya pilihan lainnya di sini misalnya perfect automatic. Ini gridnya akan lebih rapi, meskipun gambarnya tidak rata sekali. Nah, yang ukurannya sama akan ditaruh di tempat yang sama seperti ini. Jadi kemudian tingginya dia akan menyesuaikan lebih sistematis ya. Bawah ini ada sisa memang, tapi yang lainnya gridnya akan lebih rata. Kalau Anda pengen yang rata atas bawah, pilihannya adalah fix. Sebentar, kita tunggu sebentar. Perfect grid. Nah, kalau sudah begini, kemudian large gap ini kita tidak ada gap atau 1 pixel. Bisa kita coba 1 pixel aja. Landscape dengan ini, dengan perfect grid dan 1 pixel. Hasilnya nanti akan berbeda. Ya, seperti ini. Gambarnya sama. Kalau pengen berapa kolom, ini di sini ada 3. Dia menyesuaikan dapat 3 kolom.
Kalau kita mau bisa setting, tadi kan gambarnya ada 20 ya, bisa kita setting 4 kolom atau 5 kolom. Ini maaf internetnya rada lambat sambungannya. Nah, jadi bukanya agak lama. Advance. Styling landscape. Ini kolom. Ini otomatisnya kita ganti dengan misalnya 5 kolom. Ini paginasi, ini halaman image yang boleh masuk sampai berapa? 24 kah? Bisa ditambah. Tapi kita pakai 24 udah cukup karena ada 20, nanti masuk ke halaman berikutnya. Ini color, warna backgroundnya. Gitu aja. Kemudian yang lain lagi, Anda bisa mencoba menggunakan sebentar ini text box. Kemudian di sini kita pakai juga button, full width button. Kemudian layout elemennya kita pakai setengah. Kita pakai setengah. Ini di sini bisa di clone kolom, di sini edit. Nah, seperti itu. Individual head kita samakan. Styling di sini misalnya bordernya berapa, border radius itu melengkung atau tidak, bordernya padding itu jarak border sama dalam. Nanti kita demonstrasikan. Ini kita duplik dulu, yang satu taruh sini, yang satu lagi taruh sini. Nah, ini misalnya ini ya, kita masukin yang satu itu linknya peta. Misalnya petanya kita, yang satu misalnya kita kasih peta Google alamatnya. Sekarang ya, tunggu lagi sampai terbuka. Oke. Bagikan, kalau ingin membagi peta di sini bagikan. Kalau ini untuk link biasa dituliskan, kalau mau sematkan peta yang ada gambarnya pakai ini, sematkan. Di sini sematkan peta. Belum keluar. Kita tunggu internetnya. Nah, ini kita salin linknya. Kemudian ini bisa pakai HTML, pakai text block. Kalau saya pakai text block aja nggak apa-apa, cuman teksnya ini aja kita ubah, bukan visual, tapi kita ubah di tag. Ini kalau visual seperti ini, kalau teks seperti ini. Ini kita paste di sini. Yang perlu diubah adalah ini ukuran di sini bisa diubah, misalnya 100%. Kemudian tingginya 350 kita ganti menjadi misalnya sekitar 260 aja dulu. Ya, 250 lah. Cuma untuk percobaan aja. Save. Kemudian ini tombol. Misalnya kita pengen buat tombol WhatsApp. Tombol WhatsApp itu ini. Alamat WhatsApp itu teman-teman, itu linknya bentuknya seperti ini ya. Jadi API WhatsApp send ke telepon sekian. Nah, ini kalau
Anda mau pakai teks. Kalau nggak pakai teks, ini aja, send phone. Ini nggak usah pakai ini juga nggak apa-apa. API WhatsApp send tanda tanya phone nomor. Nah, ini kalau ditambah tag ini nanti bisa dikasih tag, misalnya saya tertarik untuk bertanya. Seperti ini. Cek chat WhatsApp. Kemudian linknya, ikonnya nggak usah pakai. Nah, sekarang link setting, linknya manual mau kita taruh ke sini. Saya tertarik bertanya, seperti itu. Oh iya, lupa, udah di save ya. Styling, warna colornya misalnya hijau. Terus kemudian waktu hover custom, misalnya seperti ini, lebih mudah. Nah, seperti itu. Save draft. Oke, kita buka. Nah, ini gambarnya akan berubah dan di bawah nanti akan ada peta sama. Nah, ini gambarnya udah sampai 1 2 3 4 5, kolomnya 5. Tab ini alamat kemudian kita bisa tambah, misalnya kalau kurang, bisa halaman ini bisa dirapikan sampai bentuknya rapi. Kalau Anda ingin tulisannya ditambah atau gambarnya diganti yang ukurannya persis. Kalau memang mau membuat gambar yang ukurannya persis, ada bagusnya Infold ini dikasih gambar yang ukurannya udah kita edit di luar pakai Corel, Photoshop atau lainnya. Soalnya kalau kita masukkan langsung gambar yang akan diposting di situ, ukurannya proporsinya adalah sama dengan gambar kita, dan itu nanti bisa panjang pendek, lebar, kekecilan dan sebagainya. Jadi bagusnya diedit. Kalau untuk ini bisa misalnya fungsi lain, separator. Ini kita taruh di sini. Ini clone, ini bisa clone ya. Misalnya clone. Terus ini kita clone lagi. Dari tombolnya ada 2. Ini yang di sini misalnya separator atau white space, kita kasih contoh. White space itu cuma buat bikin jarak spasi aja. Bukan spasi, jarak atas bawah. Ya jarak atas bawah. Ini yang agak lama ya teman-teman, jadi aduh. Nah, kita buat di sini white space. Jaraknya tingginya kalau di sini jangan 50 karena untuk batas yang atas. Kita berikan aja 10. Kita memberikannya saja 10. Kemudian yang bawah ini bukan chat WhatsApp, tapi kita berikan saja misalnya telepon. Kalau untuk telepon itu linknya nggak berbeda lagi. Jadi linknya kita copy nomornya sebentar. Linknya set manual. Aduh, maaf.
tel, kemudian titik 2, kemudian nomor teleponnya dengan angka biasa pakai 085, 0856 dan sebagainya yang seperti itu. 0857 apa gitu-gitu. Nah, ini seperti ini. Open in the same window. Kalau saya lebih senang open new window aja supaya nanti kalau dibuka dia akan buka di jendela yang berbeda. Ini tadi juga masih di open the same window. Karena kita clone ya. Oh ya, betul. Open new window aja. Kemudian kita oke. Setelah diedit, nah sekarang kita bisa mendapatkan seperti ini. Ini bisa diperlebar jaraknya, bisa diturunin, bisa dirapikan, bisa diatur tinggi rendahnya seperti itu. Beberapa fungsi untuk membuat halaman. Begitulah cara dasar untuk membuat halaman baru dengan template Enfold. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah berkunjung. Assalamualaikum.